Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Wicagama. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ASTS yang sudah dibagi oleh Bapak Wijaksona ya. Untuk ASTS kali ini akan dilaksanakan di MAN 2 Surakarta. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke soalnya. Oke, untuk soal pertama, ini membahas tentang tim ekstrakurikuler basket MAN 2 Surakarta sedang meningkatkan intensitas latihan untuk mempersiapkan turnamen antar MAN se-Jawa Tengah. Produktivitas latihan rata-rata per minggu diperkirakan mendekati fungsi MX sama dengan 300X kuadrat dikurangi 1400X ditambah 200. X kuadrat min 5X dibagi X kuadrat min 5X. Dengan X adalah jumlah minggu ya, ini ya. Dengan X adalah jumlah minggu sejak awal latihan. Saat mendekati 2 bulan latihan, produktivitas rata-rata tim mendekati 100 unit per minggu. Yang kedua, dalam jangka waktu panjang, produktivitas akan tetap berada pada 300 unit per minggu. Tuliskan pendapat Anda, setuju atau tidak setuju, lalu sertakan perhitungan matematis untuk mendukung jawaban Anda. Nah, sebenarnya ini soalnya tidak terlalu susah ya. Ini hanya kita disuruh membuktikan ada dua pernyataan di mana itu sekalian dengan perhitungan itu apakah setuju atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan dari pernyataan satu ataupun pernyataan dua. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya yaitu mendekati 2 bulan latihan. Nah, pendekatan di sini yang sudah kita pelajari, yang kalian pelajari di kelas, yaitu terkait tentang, ya benar sekali, tentang limit ya. Jadi, untuk pernyataan satu ini kita akan membuktikan dengan menggunakan limit. Kenapa tadi limit? Ya, karena dia merupakan mendekati 2 bulan ya. Limit ya. Jadi yang kita akan buktikan adalah limit X mendekati 2. Nah, tapi perhatikan ini 2 bulan. Padahal di sini X menyatakan jumlah dalam minggu. Berarti ini bukan 2, tapi berapa? Ya, 8 ya. Karena 2 bulan itu berarti ada 8 minggu ya. Berarti kita tinggal dimasukkan fungsinya 300x kuadrat dikurangi 1400x ditambah 200 dibagi dengan x kuadrat min 5x. Nah, ini ingat langkah pertama limit itu dulu tinggal kita buktikan dulu, kita hitung nilainya terlebih dahulu. Oke, berarti x-nya kita ganti dengan angka 8. Berarti 300 kali 8 kuadrat dikurangi 1400 dikali 8 ditambah 200 dibagi dengan 8 kuadrat, maaf dihapus ya, biar kelihatan. Berarti 8 kuadrat min 5 kali 8. Oke, di sini berarti 8 kuadrat itu 64 ya. 64. Oke, sebentar dulu. Berarti 64 dikali 3. 64 dikali 3 ya, terus 192. Berarti ini 192 dikurangi 14 kali 8. 112. Berarti ini 112 ditambah 200. Nah, dibagi dengan 64 dikurangi 40. Berarti 19.200
dikurangi 11.200 ditambah 200. Ini kan berarti 8.200 dibagi dengan berarti ini 24. Nah, dibagi dengan 24 sama dengan dibagi 24. Bagi 24 ini itu berarti 341,67 ini ya. Nah, ini berarti saat mendekati 2 bulan tadi pernyataan pertama tadi menyatakan produktivitas rata-rata tim mendekati 100 unit per minggu. Padahal di sini kita menghitung adalah 341. Nah, ini berarti karena perhitungannya tidak sama, berarti ya antara ini dengan ini tidak sama, berarti kita bisa menganggap bahwa pernyataan satu itu tidak benar atau kita tidak setuju, gitu ya. Oke. Untuk soal pernyataan kedua, dalam jangka waktu panjang, produktivitas akan tetap berada pada 300 unit. Dalam jangka waktu yang panjang, nah ini berarti X-nya itu mendekati tak terhingga. Karena ini kita bisa menganggapnya berarti dia sangat panjang. Ya, kita akan membuktikan tuh. Nah, berarti tadi berarti limit X mendekati tak terhingga ya. Dari berapa tadi ya? Oke, berapa tadi? Berarti 300 berapa tadi? 300 X kuadrat min 1400 X ditambah 200 dibagi dengan X kuadrat min 5X. Nah, di sini kita membahas tentang limit tak terhingga. Nah, limit tak terhingga itu ada dua bentuk, yaitu bentuk rasional dan bentuk irasional. Nah, dalam bentuk rasional, dalam bentuk irasional, bentuk pecahan, dalam bentuk rasional, bentuk pecahan itu ada 3 jawaban yang mungkin bisa dipakai cara cepat lah, kasarnya itu ya. Nah, untuk triknya itu yang kita ambil atau yang kita lihat adalah ya di sini. Ya, yang kita lihat itu adalah pangkat terbesarnya. Berarti kalau kita menghitungnya, berarti limit X mendekati tak terhingga, berarti dari 300 X kuadrat dibagi X kuadrat. Nah, ini ternyata sudah sama. Tinggal kita seret ya. Seret. Nah, berarti jawabannya adalah 300. Nah, ini sesuai dengan pernyataan dari yang kedua tadi ya. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, yang lama, itu berarti produktivitas, efektivitas mereka latihan itu adalah 300. Berarti kita setuju. Gitu ya. Oke, gampang ya. Oke, untuk soal yang ke dua, OSIS Mandua Surakarta membuat model matematika untuk memprediksi jumlah peserta Festival Budaya Mandaska tiap tahun, yaitu AX sama dengan seperti itu ya. Dengan X adalah tahun ke X sejak festival pertama diadakan. Nilai limit AX saat X mendekati tak terhingga menunjukkan stabilitas jangka panjang peserta festival. Selanjutnya, OSIS menggunakan hasil limit tersebut untuk menentukan pembagian tim promosi yang dimodelkan oleh PX. Jika PX negatif, maka strategi dianggap tidak efektif dan jumlah tim promosi perlu ditinjau ulang. Tentukan nilai limit AX saat X mendekati tak terhingga. Kemudian gunakan hasil tersebut sebagai nilai pendekatan untuk X pada fungsi PX. Analisis apakah strategi pembagian tim promosi efektif atau tidak efektif. Berikan alasan dan perhitungan lengkap. Ya, ini kita bisa diminta itu menghitung terlebih dahulu nilai dari apa tadi? Ini nilai dari AX ini menunjukkan stabilitasnya ini tadi, ya kan?
jumlah peserta ini. Nah, ini kita akan menghitung ini. Nah, untuk X yang sangat lama atau yang panjang. Berarti limit, nah ini ya, X mendekati tak terhingga dari 3X min 7 dikali 2X kuadrat plus 7X min 17 di kuadrat. Oke ya. Dibagi dengan min 2X ditambah 21X min 12 dikali dengan 42 min 2X pangkat 3 gitu ya. Nah, ini lagi-lagi limit tak terhingga. Nah, limit tak terhingga di sini masih bentuk rasional, bentuk pecahan. Berarti cara cepatnya, kata kuncinya adalah kita hanya mengambil pangkat-pangkat terbesar dari pembilang dan penyebutnya. Kita lihat, tidak dulu ya nih. Karena ini bentuknya masih bentuknya pecahan, ya apa? Bentuknya perkalian, ya kita masing-masing kita ambil suku-sukunya. Untuk yang suku pertama ini, suku yang ini, ya kan? Di sini kita lihat yang paling besar pangkatnya adalah 3x. Berarti kita tulis ini 3x gitu ya. Dikali dengan yang paling besar di sini adalah 2x kuadrat. Berarti 2x kuadrat. Tapi hati-hati, di sini ada pangkat 2-nya. Ini. Ya, berarti tetap kita tuliskan. Kenapa yang ini yang lama, yang lain ini? Nah, itu sebenarnya tidak perlu kita perhitungkan ya. Jadi limit bentuk rasional itu hanya kita cek pangkat tertingginya di pembilang dan penyebutnya. Itu triknya ya. Nah, kemudian yang bawah ini adalah yang bawah ini kuadrat ya, mohon maaf ya. Ini kuadrat berarti yang paling besar ini ya. Berarti min 2x kuadrat ya kan. Dikali dengan yang paling besar di sini ini. Berarti min 2x pangkat 3. Nah, tinggal kita cek aja nilai limitnya. Oke, kita ke kiri aja ya. Biar bisa untuk melihat perhitungannya. Ini berarti ini kan 4x kuadrat nih ya. Yang ini 4x kuadrat berarti 4x kuadrat kali 3x berarti 12 bukan 4x kuadrat ya. Ya kita tulis aja ya, biar nggak bingung. Berarti ini kan 3x dikali 4x pangkat 4 ya kan. Karena pangkat di pangkat lagi itu pangkatnya dikali ya. Jadi 2 kali 2. Oke. Dibagi dengan ini di bawah min 2 kali min 2 4 x pangkat 5 ya kan. Kalau pangkat dikali pangkatnya ditambah. Berarti yang atas itu berarti jadinya ini berarti 12 x pangkat ya 5 dibagi 4x pangkat 5. Nah, ternyata ini pangkatnya juga sama. Nah, pangkatnya sudah sama, berarti kita tinggal coret aja. Kita tinggal coret aja ya. Berarti jawabannya adalah 3 ya, 12 bagi 4 3. Nah, dari nilai ini kita diminta untuk mendekati nilai dari pembagian tim promosinya ini ya. Tim promosinya itu di situ dari nilai X dari nilai yang kita peroleh dari persamaan AX ini untuk X mendekati tak terhingga ini kita diminta menggunakan nilai itu untuk pendekatan terkait pembagian tim promosi. Berarti kita menggunakan limit lagi ya kan, pendekatan. Nah, ini berarti yang kita pakai adalah limit X mendekati 3. Nah, 3-nya tadi berasal dari hasil perhitungan itu ya. Dari fungsinya tadi X kuadrat min 5X ditambah 6 dibagi 9 min X kuadrat. Ini kalau kita coba, ternyata nilainya adalah mendekati 0 per 0 gitu ya. Nah, ini boleh kamu pakai pemfaktoran boleh, pakai L'Hospital juga boleh ya. Terserah kalian menggunakannya ya. Kita menggunakan dua cara ya. Boleh dua cara ya. Berarti cara pertama kita menggunakan pemfaktoran. Berarti limit X mendekati 3 yang kita faktorkan ini berarti X min 3 ya. Ini X min
2 ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi dari gimana pemfaktorannya. Harusnya sebagai kelas 3, apalagi sudah mau mendekati TKA, harusnya sudah bisa. Untuk ini berarti bisa kita pakai rumus, atau kamu faktorkan juga boleh. Ingat ini ya, A kuadrat min B kuadrat itu jadinya A plus B kali A min B ya. Berarti ini 9 min X kuadrat itu kalau saya rubah, jadinya 3 kuadrat min X kuadrat. Nah, berarti kalau dituliskan 3 plus X kali 3 min X. Nah, ini belum ada dicoret karena belum ada yang sama. Tapi kamu lihat ini sama ini kan hampir sama. Cuma tandanya kebalik. Nah, triknya adalah kemarin di kelas adalah, ya betul. Sebenarnya tinggal nyoret, dikasih negatif 1. Tapi biar kalian tahu asal-muasalnya ya tetap saya tuliskan ya. Ini min 1 kita keluarkan. Berarti 3 bagi min 1 plus 3. Ya kan? Ini min X bagi min 1. Oh, sorry. Kok plus 3? Min 3 harusnya ya. Min 3. Terus min X bagi min 1 X. Nah, ini kamu lihat sama kan? Berarti ini tinggal dicoret. Nah, berarti limitnya langsung aja ya, dimasukkan ya. Dimasukkan aja. Berarti 3 min 2 dibagi 3 tambah 3 kali min 1. Berarti jawabannya adalah 1 per min 6. Berarti min 1/6. Ini ya. Untuk cara pertamanya. Nah, ini cara keduanya menggunakan aturan L'Hospital ya, pakai turunan atas dan bawah. Nah, jadi kita tulis dulu soalnya. Dx kuadrat min 5x ditambah 6 dibagi dengan 9 min x kuadrat. Menggunakan aturan L'Hospital, berarti kita menggunakan sifat turunan. Berarti kita tinggal turunkan 2x kuadrat jadi 2x min 5 ya kan. Ini 6-nya hilang karena nggak punya x, dibagi dengan ini 9 juga hilang, berarti ini jadi min 2x. Nah, tinggal kita masukkan 2 kali 3 ya. 2 kali 3 kurangi 5 dibagi dengan min 2 kali 3 ya. Berarti 1 per negatif 6 ya, sama ya. Pak, berarti lebih gampang yang L'Hospital dong? Ya, sebenarnya iya. Cuma untuk beberapa kasus, untuk fungsi-fungsi yang akar itu mungkin lebih susah. Ya, terserah kalian bagaimana menyikapinya. Mau yang pakai yang mana boleh. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke soal. Ini untuk pernyataan 2, ya kan? Pernyataan 2 itu mengatakan bahwa, nah, kalau nilai PX-nya itu negatif, ya berarti strategi yang diterapkan oleh Assessment 2 Surakarta itu ternyata tidak efektif. Ya, ini berarti kan karena ini juga negatif, berarti kan kita mengatakan bahwa dia strategi yang diterapkan itu tidak efektif, ya kan? Berarti tidak efektif, berarti nah alasannya ternyata menghasilkan nilai negatif. Ini juga negatif ya. Berarti dari OSIS itu harus mencari strategi baru agar apa yang mereka siapkan itu bisa lebih efektif dengan permasalahan yang ada. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3, sebuah robot petunjuk arah sedang diuji oleh tim robotika MAN 2 Surakarta. Robot ini bekerja dengan sensor yang mendeteksi perubahan sudut kecil dari lengan dan lengan mekaniknya. Perubahan sudut tersebut dimodelkan oleh limit X mendekati 3. Robot hanya berfungsi dengan baik jika nilai limitnya ini ya kurang dari 3. Berarti kita diminta mencari hasil dari ini tadi. Jika lebih dari 3, maka sensor perlu dikalibrasi ulang. Berarti perlu dicek kembali. Tentukan nilai limit efek berdasarkan hasil perhitungan. Analisis apakah robot dapat dilakukan langsung atau perlu penyesuaian ulang. Intinya ya sama. Berarti kita hanya disuruh menghitung nilai limit dari fx atau limit dari itu ya. Cuma ini kan limitnya bentuknya trigonometri. Nah, ini sebenarnya gampang. Nah, kita terapkan aja ya. X min 3 kuadrat. Nah, ini ya. Jadi, ingat
ya, sin dan tan itu boleh dicoret ya. Nah, terus berarti kita tulis hasilnya. Nah, ini kan 2x min 6. 2x min 6 ini kan kita sederhanakan dibagi dengan 2. Berarti tinggal x min 3. 3 min x ini juga kita bisa sederhanakan dikeluarkan min 1. Berarti tinggal x min 3. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Karena di bawah itu ternyata mengandung x min 3. Nah, ini tinggal kita kita coret, ya kan? Kita coret lagi, coret dan coret. Ya, setelah bawah. Hasilnya berapa nih? Berarti 2 dikali min 1. Min 2. Nah, dari min 2 ternyata menghasilkan nilai kurang dari 3. Ya kan? Negatif 2 itu kan kurang dari 3. Berarti tim robotika itu atau robot yang dikerjakan oleh tim robotika itu berfungsi dengan baik. Berarti tidak perlu dikalibrasi ulang. Itulah alasannya. Kenapa? Karena nilai min-nya kurang dari 3. Gitu ya. Ternyata kalau misalnya besok ya, misalnya ternyata hasilnya 4, berarti jawabannya apa? Perlu dipenyesuaikan ulang atau dikalibrasi ulang karena nilainya lebih dari 3. Gitu ya. Gampang lah. Lanjut. Untuk nomor 4. Nah, dalam sebuah laboratorium fisika di sekolah, 2 alat ukur sedang diuji. Alat A untuk mengukur arah gelombang dinyatakan dengan itu. Alat B untuk mengukur intensitas gelombang dinyatakan dengan itu. Kriteria evaluasi alat A tidak stabil jika hasilnya nanti itu kurang dari negatif 2. Alat B optimal jika hasilnya itu lebih dari 0,6. Tanggapi pernyataan berikut dengan memilih setuju atau tidak setuju, serta sertakan alasan dan perhitungan matematisnya. Kedua alat ini dapat digunakan bersamaan karena alat A dalam kondisi stabil dan alat B berfungsi optimal. Ya, intinya ya tetap tadi ya, kita disuruh menghitung nilai masing-masing limitnya itu ya. Cuma di sini tetap ya limit trigonometri. Ya, jadi kita hitung dulu ya. Oke. Untuk yang pertama ya, kita yang mana dulu yang gampang ini, yang I dulu ya. I dulu ini ya, yang ini karena ini mohon maaf, kenapa I dulu nih tempatnya kecil ya, sedikit. Ya, ini untuk lebih pendek aja sih. Nanti R-nya kita di lembar selanjutnya. Berarti limit yang kita X dulu ya. X mendekati 0. Oke ya, kita ganti merah. Berarti 1 min cos 18X. Nah, ini ya. Dibagi dengan sin 4X dikali tan 3X. Nah, ini ya. Ini ada trigonometri. Berarti cara cepatnya sin dan tan kita coret. Nah, terus cosnya ini ingat ya. Hafalan yang harus dihafalkan ya, dikit identitas trigonometri. Berarti kita rubah ke dalam bentuk salah satu bentuk cos itu ya. Ingat, ada 3 ya bentuk cos itu ya. Cuma yang kita pakai ini ingat, karena di sini tidak ada cos lagi, berarti yang kita pakai adalah 1 min 2 sin kuadrat. Ini ya yang kita pakai. Kan ada 3 tuh sebenarnya ya. Cuma ini kan triknya itu biar sin jadi sin, biar nanti kan kita coret kalau sin tuh ya. Berarti ini kita rubah jadi 1 min. Nah, ini ya. Yang ini ya, kita rubah menggunakan sifatnya ini. Ya, berarti jadinya apa? Itu berarti 1 min 2 sin kuadrat 18x. Itu berarti jadi 9x gitu ya. Dibagi dengan ini 4x kali 3x. Nah, berarti 12x kuadrat. Berarti limit x mendekati 0, 1 kurangi 1 habis. Ini ya. Berarti bisa kita coret nih ya. Terus masih ada min ketemu min plus berarti 2. Nah, ini kan sin kuadrat. Berarti kita tulis saja sin 9x, sin 9x. Karena dia kuadrat berarti bisa dipisah. Atau sinnya ada 2 lah gitu ya.
Ini 12x kuadrat. Nah, ini melihat sin gitu ya. Kenapa kita dirubah jadi bentuk yang ke ini? Biar sinnya nanti kecoret gitu ya. Nah, terus x-nya kita coret dengan ini, habiskan. Kemudian 12 dibagi 2 ya, 6 ya. 6 itu kita coret bagi 3, sama-sama 3, ini masih 2 ya. Berarti sisanya jawabannya adalah 27 dibagi 2 nih ya. 27 bagi 2 itu kira-kira 18,5 ya. 18,5. Berarti alat B ini optimal jika nilainya itu lebih dari 0,6. Nah, ini malah 18,5. Pasti dia optimal ya. Pasti alat B itu optimal. Gitu ya untuk yang B. Nah, sekarang kita yang satunya ya, fungsi untuk mengukur arah gelombang yang alat A ya. Kita ingat-ingat dulu tadi limit berapa tadi ya? Oke, kalau nggak salah ini ya. Limit X menuju 5pi ya, 5pi per 4 dari cos 2x dibagi sin x min cos x. Benar nggak? Kita cek dulu. Nah, ini jangan. Kalau ini jangan terlalu cepat untuk mencoret ya, karena ini ya, kalaupun kita coret kan ini masih ada cos, jadi agak susah nih ya. Apalagi di sini dalam bentuk pi. Jadi kalau x-nya menuju suatu nilai yang ada pi-nya itu jangan tergesa-gesa untuk mencoret sin ataupun tan ya. Jadi itu kelemahan kalau dia cara cepatnya ya. Lalu gimana Pak? Ya ini berarti kita coba merubah dulu cos 2x ini. Cos 2x itu kan ada 3 perubahannya. Yang pertama adalah cos kuadrat X min sin kuadrat, yang kedua 1 min 2 sin kuadrat X yang kita pakai tadi. Yang ketiga adalah cos 2 cos kuadrat X min 1. Nah, ini yang kita pakai adalah nanti cos kuadrat X min sin kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada sin dan cosnya. Ya, siapa tahu nanti yang kecoret ya, seperti yang sudah tak jelaskan di kelas. Berarti ini limit X menuju 5pi per 4 gitu ya. Cos 2x berarti dirubah jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, dibagi dengan sin X min cos X. Nah, ini masih ingat nggak tadi yang saya berikan? Ini ya, bentuk A kuadrat min B kuadrat. Apa tadi? A plus B kali A min B. Nah, ini tolong bentuk ini tuh selalu diingat ya, karena ini salah satu jalan tikus ya untuk mengerjakan beberapa soal, baik di limit ataupun di soal-soal yang lain yang mungkin bisa kita pakai terapkan gitu ya. Berarti untuk ini adalah limit X menuju 5pi per 4 ya, atau mau dirubah sekalian boleh lah ya, biar nanti kan dirubah 5pi per 4. Pi per 4 tuh 180 dibagi 4, 45 kali 5, 45 kali 5 berarti 45 kali 2, 90 kali 2, 180 tambah 25, 225 derajat ya kan. Ini kita rubah, berarti A plus B ini berarti cos X min sin X. Nah, ya, ini cos X ditambah sin X ya kan, dibagi sin X min cos X. Nah, ini sebenarnya kan yang ini sebenarnya kan sama atau sama ini ya. Cuma ini kan kebalik. Ini min jadi plus ya toh. Ini plus jadi min. Jadi cara panjang tadi kita keluarkan min 1 ya kan. Cuma ya ini biar gak terlalu panjang aja, mulai membiasakan aja. Ini kan berarti ini bisa kita coret ya dengan ini ya. Cuma hati-hati, ini min 1 ya. Oke, berarti kalau kita tulis masih ada min 1, oke. Sin cos ya. Cos 225 derajat tambah sin 225 derajat gitu ya. Di min 1 cos 225 derajat berarti kuadran 3, berarti 180 ditambah alfa. Alfanya ini biar 225 berarti tambah 45 ya, berarti cos 45
Di kuadran 3 itu yang positif adalah tan, berarti nanti nilainya negatif, berarti cos 45 derajat. Ini juga ya, karena di kuadran 3 juga sama, berarti sin 45 derajat. Ya, negatif karena yang positif san. Berarti ini min setengah akar 2 min setengah akar 2. Ya, kita bagi di sini. Ya, oke. Berarti sama dengan ini min 1. Nah, ini kan sama-sama akar 2 nih. Sama-sama akar 2 ya kan. Berarti kan tinggal kita tambah aja nih. Berarti kan min setengah kurangi setengah. Berarti kan min 1 ya kan. Min 2 per 2 kan min 1. Berarti ini min akar 2. Nah, min kali min berarti akar 2. Akar 2 itu kan kira-kira mendekati 1, sekian. Kan nggak sampai 2. Karena kalau 2 itu kan akar 4. Ini kan 1, berapa ya? 5 ya kita ya. Nah, ini berarti sesuai aturan tadi. Berarti apa ya? Kita cek dulu. Tadi mengatakan bahwa kalau nilai Rx-nya ini kurang dari sama dengan min 2, maka dia tidak optimal ya. Berarti ini kan 1, berarti kan ini berarti dia ya ini stabil ya kan. Nah, berarti pernyataan yang disampaikan tadi bahwa itu alat A itu stabil dan alat B itu optimal, itu berarti dua-duanya benar. Berarti kita setuju semua. Oke, kita mengatakan setuju karena alat A juga stabil dan alat B juga optimal. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor berapa ini? Oh, sudah sampai nomor 5. Dua jalur distribusi logistik ekstrakurikuler Paskibraka 2 Surakarta diuji untuk melihat perbedaan kecepatan pengiriman alat perlengkapan. Selisih waktu tempuh rata-rata antara kedua jalur pada jarak X km dimodelkan oleh Sx sama dengan akar dan sebagainya. Untuk jarak yang sangat jauh, selisih waktu tambah rata akan mendekati 6 km. Tentukan apa pernyataan di atas setuju atau tidak setuju lengkap dengan perhitungan matematis. Ya, intinya adalah kita disuruh membuktikan apakah untuk jarak yang mendekati sangat jauh, ya kan, nilainya akan mendekati 6 km. Kan itu. Nah, ini kan sangat jauh itu kan X-nya kilometer. Berarti kan ini podway limit untuk X mendekati tak terhingga karena jarak yang sangat jauh ya kan, berarti ini dibentuk adalah bentuk rasional. Nah, bentuk rasional, irasional ya kan. Nah, berarti tapi ini kan bentuknya ada rumus cepatnya. Ini kan yang rumus cepat itu kan ada akar dikurangi akar ya kan, tapi kan ini belum akar, berarti harus kita rubah dulu ya ke dalam akar. Nah, triknya adalah kita kurung dulu, jadi harus hati-hati ya. Kalau di belakang ini harus hati-hati, berarti kita kurung, keluarkan minnya, min. Berarti 4x ya, karena min bagi min plus, dan juga min bagi min plus. Jadi harus hati-hati ya. Harus kita bentuk kurung dulu, kita satukan dulu seperti ini baru. Kalau di dalam soal nanti, di beberapa soal sudah dikurung, berarti tidak perlu kita rubah tandanya ini ya, atau kita bagi negatif 1 ini tidak perlu. Langsung saja. Tapi kalau yang ini tadi, ini kan berarti masih terpisah-pisah ya. Jadi kita kelompokkan dulu gitu ya. Berarti tinggal dikasih triknya, dikasih kuadrat, dikasih akar ya kan, biar tidak berubah nilai. Berarti limit X menuju tak terhingga dari 16x kuadrat ditambah 12x ditambah 20 dikurangi dengan 16x kuadrat ditambah 4 kali 2 kali 3 24x ditambah 3 kuadrat 9 ya. Nah, ini menurut sifatnya, bentuknya itu kan ada 3. Jadi kalau yang kita lihat, kalau bentuk irasional adalah depannya ini. Kalau depannya angkanya sama, berarti dapat kita pakai rumus cepatnya, yaitu B min Q per 2 akar A ya. B-nya ini B di 12 dikurangi Q. Nah, 24 dibagi dengan 2 akar A. A itu ya ini 16 ini ya. Di 16. Berarti 12 kurangi 24 min 12, 2 kali 4 8 ya. Berarti dibagi 4. Nah, min 3 per 2. Ini
mintanya di soal adalah 6 km, tapi jawaban kita adalah min 3/2. Berarti kita selisihnya itu bukan mendekati 6 km. Berarti salah. Berarti kita tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh soal. Gitu ya. Lanjut kita nomor 6. Dalam acara Mandaska Creative Day, OSIS memasang panggung utama berbentuk lingkaran. Nah, ini berarti kita sudah membahas tentang lingkaran dengan pusat di koordinat. Pusatnya ya. Ingat-ingat di sini soalnya pusatnya di sini. Di depan panggung terdapat garis pembatas pengunjung yang dimodelkan. Nah, itu kasarannya itu ada panggung. Nah, ini ada pembatas. Nah, pembatas bisa seperti ini set ini ya. Tapi panggung harus tepat menyinggung garis pembatas supaya tentukan persamaan lingkaran yang tepat mewakili panggung tersebut. Nah, berarti yang kita diminta adalah mencari persamaan lingkaran. Nah, ketika mencari persamaan lingkaran, yang harus kita miliki adalah pusat dan jari-jari. Benar sekali ya. Di situ kan sudah tertera pusatnya ya di soal ini sudah mengatakan pusat. Berarti kita harus mencari tentang jari-jari. Nah, ini kan berarti ada sebuah garis yang mewakili itu 4x min 3y. Nah, ini kan berarti kan kita mencari pusatnya di sini, mencari jaraknya ya, mencari jaraknya. Jarak pusat ke sini ya. Berarti kan inilah R-nya. Ya, berarti jarak titik ke garis. Jarak titik garis itu rumusnya adalah dicek catatan ya. Cuma kalau saya kan sudah diajari cara cepatnya itu R adalah nilai mutlak. Ini sebenarnya hafalan. Coba bisa kita logika. Nah, kita ambil dari mana? Garisnya ini ya. 4x min 3y ditambah 10. Cuma harus hati-hati. Ini harus sama dengan 0 ya. Kalau ternyata besok tidak sama dengan 0, berarti harus kamu pindah ruas. Gitu ya. Tapi kalau sudah sama dengan 0, berarti tinggal kamu tulis di sini. Kemudian dibagi dengan angka dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dari mana? Ini. Angka yang ada di sini. Berarti jari-jarinya adalah nilai dari 4x. X dan Y ini kita ambil dari pusatnya ini. Ya, berarti 4 kali 3 dikurangi 3 kali min 1 ditambah 10 dibagi 16 tambah 9 25 di akar berarti akar 25 itu 5. Berarti berapa nih? 12 ditambah 3 ditambah 10 dibagi 5. 12 tambah 3 15 ditambah 10 25. 25 bagi 5 5. Berarti dimutlak berarti tetap positif. Nah, berarti jari-jarinya 5. Berarti persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini berarti A sama B adalah pusat, berarti X min 3 kuadrat ditambah Y min B. Berarti Y min 1. Nih, min 1. Berarti plus 1 kuadrat, R-nya tadi kita ketemu 5. Kita jabarin sekalian aja ya. Berarti X kuadrat min 6x ditambah 9 ditambah ini jadinya y kuadrat ditambah 2y ditambah 1 25 pindah ke kiri jadinya 2 min ini ya, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x 9 tambah 1 10 kurangi 25 ini tambah berarti min 15 sama dengan 0 ini ya. Jadi itulah persamaan lingkaran dari panggung ya, panggung Mandaska Creative Day. Oke, lanjut. Itu soal yang ke 7. Ya, ini memang kita pelan-pelan ya biar kalian paham. Sebenarnya kalau kalian mengerjakan insya Allah itu tidak sampai setengah jam. Oke. Pada lapangan sekolah, area belajar berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran lagi, dimodelkan dengan persamaan. Nah, cuma kalau ini kita sudah diberikan persamaan. Panitia OSIS ingin membentuk jalur VIP yang berupa garis lurus. Dan garis ini harus menyinggung lingkaran agar tidak mengganggu stand buzzer.
garis singgung akan melalui titik absis X sama dengan min 2. Tentukan persamaan garis singgung tersebut. Nah, ini sebenarnya kebalikan dari soal yang sebelumnya. Kalau soal sebelumnya itu kan kita sudah diberikan garis singgungnya. Kita diminta mencari persamaan lingkaran. Nah, kalau ini kita ada persamaan lingkaran, kita diminta mencari persamaan garis singgungnya. Ya. Berarti cuma ini kan X baru X sama dengan min 2 absis ya. Ingat absis itu X, jadi sama aja nih. Nah, ini berarti kita butuh Y. Y-nya itu berapa? Kan itu. Berarti ini kita diminta untuk memasukkan ke dalam persamaan lingkaran dulu. Karena di sini menyinggung. Menyinggung itu berarti harus kamu masukkan. Jadi kita masukkan X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Ya. X-nya min 2. Berarti min 2 tambah 1 kuadrat sama dengan Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Ini min 2 tambah 1 min 2 tambah 1 min 1 dikuadratin 1 ya. Tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Ini ya. Oh, angkanya nggak pas ya. Kita ganti aja ya. Soalnya nanti sebenarnya bisa saja sih. Cuma mungkin nanti agak ribet aja. Nah, gitu aja sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini kan nanti kalau ini kan dirubah jadi Y min 2 kuadrat. Ini pindah ruas 1 ke sini 20 ya. Berarti 20 kurangi 1 19. Nah, ini sebenarnya kamu jabarin boleh kamu faktorkan nanti. Cuma ini cara cepatnya aja. Y min 2 sebenarnya kuadrat pindah jadi akar 19. Tapi ingat, akar suatu bilangan itu ada plus sama minus. Nah, ini sebenarnya bisa kita kerjakan ya. Sebenarnya kita bisa kerjakan ini akar 19 ini kita bisa kerjakan. Cuma mungkin agak sedikit repot aja ya. Ini kalau boleh kita ganti aja ya. Kita ganti bukan 20 ya. Kita ganti ya, bukan 20. Nah, berapa ya? Berarti 17 ya, 17 ya. 17 aja ya. 17. Nah, ini berarti pindah ruas kan jadinya 16 ya. Sorry. 16. Nah, plus minus 16. Berarti Y min 2 sama dengan plus minus 4. Nah, berarti jawabannya ada 2. Yang pertama adalah Y min 2 sama dengan 4. Berarti Y-nya 6. Yang kedua, Y min 2 sama dengan min 4 ya. Berarti Y-nya pindah ruas berarti min 2 ya. Nah, berarti titiknya adalah yang kita peroleh titiknya ada 2, yaitu min 2,6 dan min 2, min 2 gitu ya. Berarti kita diminta mencari persamaan garis singgungnya. Nah, ini berarti persamaan garis singgungnya itu cara cepatnya kan. Dulu di kelas 11 ya, ini sudah diajarkan juga. Ini berarti ini tinggal mecah karena dia kuadrat ini, berarti kita tinggal mecah. Berarti ini X plus 1 kali X plus 1 ditambah Y min 2 dikali Y min 2 sama dengan 17 ya. Tadi kita udah ganti 17. Ini kasih 1, kasih 1. Nah, X1 sama Y1 ini dimasukkan dari titiknya ini. Kita coba yang titik pertama dulu ya. Berarti ini min 2 tambah 1, ini X plus 1 ditambah, oke, ini berarti 6 min 2 Y min 2 sama dengan 17. Berarti ini min 1 dikali X plus 1 ditambah 4 dikali Y min 2 sama dengan 17. Berarti min X min 1 ditambah 4Y min 8 min 17 sama dengan 0. Berarti min X ditambah 4Y min 1 min 8 min 9 min 17 min 26 sama dengan 0. Nah, misalnya pengen kamu X nya positif, bisa sini kan tinggal kali aja min 1. Berarti X min 4Y plus 26 sama dengan 0. Ini ya, ini untuk persamaan garis singgungnya yang pertama. Yang kedua juga dicari sama ya. Yang kedua juga dicari sama, cuma kenapa dicari lagi Pak? Karena memang titiknya tadi kita peroleh 2 titik ya. Ini sama ini ya. Jadi memang jawabannya ada 2.
Cuma ini silakan yang titik kedua itu kamu coba, ya kan? Kamu coba, kemudian dicari jawabannya. Oke ya, ini bisa kamu pause dulu. Terus nanti ini akan saya berikan jawabannya. Nah, untuk caranya coba kamu cari ya. Silakan dicari. Nah, untuk jawaban yang kedua ini, min 2 ini, jawabannya adalah nanti kalau kamu hitung, kamu coba adalah jawabannya X min 8Y plus 34 sama dengan 0 nih ya. Silakan kalian coba sendiri ya. Silakan coba buktikan. Nah, bisa kamu upload di komen ya, untuk tambahan nilai. Nah, silakan kalian coba ini. Ya, jawabannya seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Mana? Oh, sorry. Dalam persiapan acara inaugurasi, OSIS memantau rasio efisiensi biaya terhadap ketersediaan relawan menggunakan fungsi. Jika hasil limit positif, kegiatan awal dianggap efisien. Jika hasilnya limit negatif, strategi harus diubah karena dianggap tidak efisien. Nah, berdasarkan hasil perhitungan limit, tentukan apakah persiapan awal OSIS ini efisien atau tidak efisien dengan lengkap dengan alasan matematisnya. Ya, lagi-lagi kita suruh menghitung aja, ya kan? Cuma itu kan bentuk rasional, tapi digabung dengan bentuk akar. Nah, berarti kan kita disuruh apa ya, mengali sekawan ya kan. Ini 4x kuadrat min 2x dibagi, sebenarnya pakai L hospital bisa, cuma nanti kalau tambah repot, nah itu kamu bingung membayangkan, nah nggak usah aja. Ini lebih enak, lebih cepat juga pakai kali sekawan ya. Berarti limit, nah, X mendekati 0, ini 4x kuadrat min 2x, nah kita biarkan aja, dikali dengan 1 plus akar 1 plus 2x, nah itu ya. Yang bawah berarti tinggal depan kali depan ya, berarti 1 nanti kali 1, ini kali ini, gitu kan. Dari 1 kali 1, 1, min kali plus min, ini akar ketemu akar hilang, berarti 1 plus 2x. Ingat, hati-hati dengan pengurung ya, jadi harus hati-hati. Pengurung itu penting, walaupun dia sederhana tapi itu penting ya. Berarti 4x kuadrat min 2x. Nah, ini berarti ini tetap 1 plus akar 1 plus 2x. Nah, dibagi dengan 1 min 1. Ini habis ya. Min ketemu plus berarti min 2x. Nah, berarti tinggal kita yang atas ini kita sederhanakan. Berarti untuk biar bisa kecoret. Jadi ingat, limit itu mesti tetap harus kecoret. Ini 4x kuadrat, ini 2x. Ini kira-kira bisa dibagi 2 ya. Dan x-nya juga bisa keluar. Berarti ini 2x ya kan. Berarti tinggal 4x kuadrat bagi 2x tinggal 2x. 2x bagi 2x tinggal 1. Ini tetap 1 plus akar 1 plus 2x ya. Dibagi ini min 2x. Nah, ini bisa dicoret ya. Coret dengan ini. Nah, berarti tinggal kita masukkan 0. Berarti 2 kali 0 min 1 ya kan. Ini 1 ditambah 1 tambah 2 kali 0 ya. Dibagi min 1. Nah, ini berarti ini min 1, ini kan. Yang ini min 1. Ini 1 ditambah akar 1 dibagi min 1. Berarti min 1 kali 2 min 2 bagi min 1. Berarti 2. Ya, berarti dia positif. Berarti kegiatannya dia efisien. Berarti ini efisien. Gitu ya. Cuma tadi saya lupa ya, tadi kita harusnya juga ngecek apakah dia 0 per 0 atau tidak. Ini kita coba cek ini
Ini 0 kurangi 0, 0, 1 kurangi 1, 0. Ya, jadi 0 per 0. Jadi kita kali sekawan. Kalau besok ternyata tidak 0 per 0, berarti tidak perlu kita kali sekawan, kita selesai. Sudah hitung hasilnya seperti itu. Gitu ya. Jadi tetap ingat-ingat bahwa limit itu harus dicek terlebih dahulu. Oke, biasakan menghitung biar cepat mengerjakannya. Oke. Ingat, keberhasilan dalam matematika tercapai bukan hanya dari kemampuan alami, dari kepintaran kalian, tetapi dari kerja keras, ketekunan, dan sikap jujur dalam belajar. Jadi, jangan takut menghadapi tantangan atau kesalahan, itu wajar. Ya, semua di awal itu salah, itu wajar. Tapi dengan itu, kita kan ada namanya proses belajar. Tetaplah bersemangat, belajar dengan penuh integritas, kesungguhan, dan yakinlah bahwa usaha yang konsisten akan membawamu pada hasil terbaik. Ingat, usaha yang konsisten, bukan hanya sekedar usaha ya. Jadi terkadang kan itu katanya sih usaha, tapi terkadang ini yang dilupakan, konsistennya itu ya. Tidak konsisten, tidak sungguh-sungguh, tidak rutin ya, itu ya, tidak membohongi diri sendiri lah intinya gitu ya. Jadi tidak bisa akan memberikan hasil yang terbaik. Seperti lingkaran yang tak memiliki ujung, kesempatan untuk belajar juga tak terbatas ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi jangan tunggu dan tunggu. Dan jangan terlalu banyak mengeluh. Oke? Gunakan latihan ini untuk menguji pemahamanmu tentang limit dan lingkaran sebelum menghadapi ujian yang sesungguhnya. Mumpung diberikan gurumu kesempatan untuk belajar, diberikan gurumu untuk prediksi soal yang akan keluar besok, digunakanlah sebaik-baik mungkin. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga sukses dalam ujian ASTS-nya. Jangan lupa bersikap jujur, baik terhadap orang lain, apalagi diri sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.